channel. Nah, di video kali ini seperti biasa, saya akan membahas terkait mata kuliah saya, program studi yang saya tempuh, yakni program studi manajemen bisnis. Nah, kali ini saya akan membahas terkait mata kuliah manajemen pemasaran. Tapi sebelum itu, saya mau perkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ma'rifatul Ulia, saya biasa dipanggil Rifa. NIM saya 1011910048. Saya merupakan salah satu mahasiswa di Universitas Internasional Semen Indonesia. Nah, kali ini saya akan menjawab terkait soal-soal dari UTS saya di semester 3. Untuk itu, biar gak penasaran apa aja yang bakal Rifa bahas di video kali ini, langsung saja kita ke first question. Oke, pertanyaan pertama yakni terkait PT Antam. Antam merupakan perusahaan yang produknya dibutuhkan oleh semua masyarakat. Menurut Anda, apakah Antam masih perlu melakukan kegiatan pemasaran serta penjualan? Sebelum itu, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih makna dari pemasaran serta penjualan. Pemasaran atau biasa kita sebut marketing adalah kegiatan di mana kita merancang atau memberikan informasi terkait produk yang kita miliki. Nah, merancang tersebut biasanya dilakukan oleh seorang marketer. Tugas marketer di sini yakni merancang bagaimana produk kita dapat diterima oleh pasar. Bagaimana agar produk yang kita miliki ini sesuai dengan kebutuhan pasar. Selain itu, marketer juga memiliki tugas untuk menargetkan harga yang sesuai seperti apa, promosinya bagaimana, agar produk yang kita miliki ini bisa sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh pasar. Nah, rancangan-rancangan tersebut akan diterapkan oleh sales. Siapa sih sales itu? Sales merupakan seseorang yang akan melakukan penjualan. Nah, di sini perbedaan dari marketing atau pemasaran serta penjualan dapat terlihat. Seorang marketer hanya memberikan sebuah rancangan-rancangan atau ide-ide terkait produk yang kita miliki. Sedangkan seorang sales adalah seorang yang menjual langsung produk kita atau bisa face to face bertatap langsung dengan seorang customer atau pembeli nantinya. Nah, di sini seorang sales tentunya memiliki target penjualan. Biasanya dalam sebuah perusahaan memiliki target-target tertentu agar produk tersebut dapat dikatakan sebagai produk berhasil. Nah, itu merupakan pengertian dari penjualan serta pemasaran. Kita lanjut ke terkait kasus PT Antam. Menurut pendapat saya, PT Antam tetap harus memiliki atau melakukan kegiatan pemasaran serta penjualan. Mengapa demikian? Karena terkait kegiatan pemasaran sendiri, tentunya PT Antam akan memiliki pesaing atau seorang kompetitor. Nah, di situ merupakan strategi di mana Antam akan menunjukkan bahwa strategi-strategi yang dirancang itu dapat mengalahkan kompetitor dari pesaing produk PT Antam tersebut. Nah, tetapi Antam telah memiliki marketing dan customer support (MSC) yang dapat membantu kelancaran komunikasi. Nah, MSC ini berfungsi untuk pengiriman produk dengan konsumen yang ada di wilayah Asia. Jadi tugas dari marketing yang dimiliki PT Antam ini sudah sangat membantu untuk memberikan informasi terkait produk yang dimiliki oleh Antam untuk memasarkan produknya di kalangan-kalangan wilayah Asia. Nah, terkait penjualan, tentunya Antam juga harus melakukan kegiatan tersebut. Mengapa demikian? Seperti kita tahu, terkait pandemi COVID-19 ini, banyak sekali penjualan-penjualan yang awalnya dilakukan secara offline atau tatap muka terhenti karena adanya PSBB, social distancing. Nah, hal tersebut yang harus dimanfaatkan oleh PT Antam. Tentunya PT Antam melakukan strategi penjualan dengan cara online. PT Antam memberikan solusi untuk para customernya. Apabila ingin membeli produk dari Antam, para customer bisa langsung mengunjungi via website atau melakukan transaksi dengan cara aplikasi WhatsApp. Di sana PT Antam memberikan situs berupa www.logammulia.com. Nah, di situ merupakan salah satu strategi yang dilakukan oleh PT Antam dalam strategi penjualan atau kegiatan penjualan. Nah, dalam hal tersebut, customer sendiri akan percaya bahwa situs itu merupakan situs resmi yang akan membuat produk Antam semakin dipercaya oleh customer, dan akhirnya PT Antam tersendiri dan produk-produk dari PT Antam tersebut akan memiliki profit yang tinggi. Oke, langsung saja kita ke second question, kita ke pertanyaan kedua. Pertanyaan yang kedua terkait DFNSK merupakan mobil berkualitas yang saat ini bersaing pemasaran dengan produk-produk yang sudah ada di Indonesia.
Bagaimana menurut Anda seharusnya strategi pemasaran mereka agar mampu bersaing di belantara otomotif Indonesia? Nah, menurut pendapat saya tentunya DFNSK ini harus memiliki sebuah strategi promosi agar masyarakat bisa percaya bahwa produk dari DFNSK ini merupakan produk yang berkualitas. Yang pertama, yakni tentunya memasarkan produk dengan memfokuskan target marketnya. Siapa sih sebenarnya target market yang dituju oleh DFNSK? Seperti contoh, target market pasar sebuah mobil ini merupakan kelas menengah. Nah, tentunya hal tersebut harus dipertimbangkan apa aja sih kebutuhan yang diperlukan oleh klaster-klaster menengah, mulai dari kualifikasi harga atau model mobil yang seperti apa. Itu tuh merupakan salah satu fokus target market yang dituju oleh DFNSK. Nah, yang kedua yakni menunjukkan kepada konsumen bahwa produk DFNSK ini merupakan produk yang bagus. Tentunya cara kita memberikan keyakinan bahwa produk ini produk bagus merupakan pemberian review. Nah, review ini sudah sering kali marak di era saat ini, tentunya apalagi pemanfaatan sosial media. Banyak sekali para influencer, para vlogger yang memberikan review-review terkait produk yang mereka telah gunakan. Nah, mungkin hal tersebut juga dapat dimanfaatkan oleh DFNSK. Jadi, produk DFNSK ini nanti akan direview oleh para influencer, para vlogger yang akan menunjukkan bahwasanya kualitas dari DFNSK ini merupakan sebuah kualitas produk yang bagus. Nah, akhirnya masyarakat akan semakin tertarik. Seperti apa sih kira-kira produknya? Bagaimana sih mobilnya? Hal tersebut yang juga harus diperhatikan oleh DFNSK. Yang ketiga, yakni menunjukkan pengembangan produk yang dapat diserap pasar dengan baik. Tentunya semakin lambat laun, semakin bertambah tahun, masyarakat akan semakin membutuhkan terkait pengembangan apa sih yang diberikan oleh DFNSK ini. Contoh-contoh fitur-fitur yang semakin lama semakin canggih mengikuti sistem kali ini yakni 4.0. Seperti contoh yang awalnya dia dikendalikan oleh manusia. Bisa saja suatu saat DFNSK ini melakukan pengembangan memiliki kemudi otomatis. Nah, itu juga merupakan salah satu hal yang dapat menarik masyarakat. Jadi pengembangan yang dilakukan oleh DFNSK sendiri dapat dimunculkan yang nantinya akan membuat masyarakat semakin berminat. Produk seperti apa sih yang dimiliki oleh DFNSK? Mobilnya bagaimana sih? Nah, hal-hal tersebut yang juga harus diperhatikan oleh DFNSK. Yang keempat, yakni melakukan campaign market share. Nah, campaign market share ini adalah di mana kita menunjukkan atau memberikan campaign. Seperti contoh, mobil dari DFNSK ini merupakan mobil keluarga, mobil yang akan memberikan rasa aman dan nyaman, memiliki fitur-fitur yang canggih yang dapat membuat keluarga kita semakin asik ketika melakukan perjalanan. Itu juga merupakan salah satu kegiatan yang harus dilakukan oleh DFNSK. Dan yang terakhir, yakni terkait promo atau branding produk. Branding produk ini sangat penting, di mana ketika kita memiliki sebuah produk yang ingin kita pasarkan, kita harus membranding produk tersebut. Mau seperti apa branding produk yang kita miliki nanti? Misal produknya seperti produk premium, produk kelas eksklusif. Hal-hal itu juga harus diperhatikan oleh DFNSK. Oke, langsung aja kita next ke pertanyaan ketiga. Pertanyaan yang ketiga kali ini terkait marketing intelligence. Pertanyaannya yakni, ceritakan bagaimana sebuah organisasi melakukan marketing intelijen dengan memberi contoh sebuah perusahaan yang Anda tahu. Ceritakan mengenai perusahaan, boleh UMKM atau perusahaan ternama tersebut terlebih dahulu. Nah, di pertanyaan ketiga kali ini, sebelumnya Rifa akan menjelaskan terkait apa sih pengertian dari marketing intelligence sendiri. Marketing intelligence adalah kemampuan organisasi untuk mencari serta mengambil informasi guna dapat mengambil keputusan dalam melakukan peluang pasar. Nah, contoh yang Rifa ambil kali ini adalah produk dari Indomie. Pasti teman-teman semua udah tahu kan Indomie. Nah, tentunya teman-teman juga tahu kan siapa sih pesaing dari Indomie? Pesaing dari Indomie adalah mie sedap. Oke. Jadi yang akan Rifa bahas terkait marketing intelligence saat ini yakni
Yang pertama, terkait produk tersebut, dulu tentunya Indomie pasti tidak pernah berpikiran bahwasanya dia akan memiliki kompetitor. Tapi seiring berkembangnya zaman, pasti muncul produk-produk baru. Nah, ini juga merupakan salah satu manfaat mengapa kita harus memiliki marketing intelijen. Dari hal tersebut, Indomie akhirnya mengetahui bahwa kompetitor yang dia miliki atau pesaing yang dimiliki adalah mie sedap. Setelah dia mengetahui bahwa dia memiliki seorang kompetitor yang cukup besar, dia akan membuat kebijakan-kebijakan untuk menghadapi hadirnya produk dari mie sedap tersebut. Selain itu, fungsi dari marketing intelijen ini agar dia juga dapat memberikan keputusan cepat dalam strategi apa yang akan diambil dalam sebuah produk promosi. Seperti yang kita ketahui, Indomie memiliki produk yang berbagai macam varian, mulai dari mie kuah, mie goreng, dan tentunya juga memiliki rasa-rasa yang cukup banyak, mulai dari mie soto, mie kare, mie goreng, mie ayam geprek, dan lain-lain sebagainya. Tentunya hal tersebut juga sama yang dilakukan oleh mie sedap. Mie sedap juga melakukan atau melaunching produk-produk baru yang kurang lebih memiliki varian yang sama. Dari mie sedap sendiri juga ada mie sedap goreng, mie sedap soto, mie sedap kuah. Nah, hal tersebut yang akhirnya memberikan alasan kenapa sih Indomie harus memiliki marketing intelijen. Nah, dari situ Indomie tentunya memiliki strategi-strategi yang harus mereka lakukan, mulai dari strategi pemasaran, pengelolaan produk, harga, mulai dari strategi promosi maupun strategi distribusi. Hal yang dilakukan Indomie salah satunya yakni terkait harga. Bisa kita lihat saja bahwasanya produk Indomie dan produk mie sedap ini memiliki harga yang perbandingannya cukup tipis ya teman-teman. Selain itu juga produk-produk yang dikeluarkan oleh Indomie dan mie sedap sendiri bisa dikatakan cukup sama. Dan hal tersebut tentunya memiliki strategi promosi, contoh seperti iklan-iklan. Kalau Indomie, mereka memiliki campaign Indomie seleraku. Nah, hal tersebut yang akan menjadi imajinasi atau tertanam di pemikiran masyarakat bahwa Indomie merupakan selera dari seluruh masyarakat. Sedangkan mie sedap tentunya memiliki campaign tersendiri. Nah, hal itulah merupakan strategi-strategi yang dilakukan oleh perusahaan Indomie terkait marketing intelijen yang mereka lakukan. Oke, langsung aja kita next ke pertanyaan keempat. Pertanyaan yang keempat kali ini terkait riset pemasaran. Pertanyaannya yakni, pentingkah riset pemasaran? Berilah contoh riset pemasaran pada suatu UMKM. Riset pemasaran merupakan sebuah kegiatan di mana kita mengumpulkan data dari target pasar yang menjadi sasaran produk atau jasa yang kita miliki. Nah, kegiatan tersebut berupa mencari kebutuhan pasar apa saja, peluangnya bagaimana, tantangannya kira-kira apa saja, hingga informasi-informasi terkait kompetitor yang kita miliki. Contoh dari riset pemasaran suatu UMKM, contohnya yakni salah satu toko batik yang ada di daerah Gresik. Ada dua toko batik, yang pertama yakni Gria Batik dan Batik Cerme. Nah, dua toko tersebut merupakan suatu UMKM yang berdiri dan fokus dalam produksi batik. Hal tersebut tentu pasti salah satunya memiliki strategi riset pemasaran. Kita buat contoh seperti Gria Batik. Tentunya Gria Batik akan memikirkan kira-kira apa saja sih yang dibutuhkan atau yang diperlukan oleh masyarakat. Batik yang seperti apa, motif yang bagaimana, berapa jumlahnya, berapa harganya, lalu apa sih keunggulan dari kompetitor yang kita miliki. Hal tersebut yang akan membantu Gria Batik untuk terus meningkatkan produksinya dan meningkatkan bisnis yang dia miliki. Nah, riset pemasaran ini cukup penting di kalangan pebisnis. Mengapa demikian? Karena ketika kita tidak melakukan riset pemasaran, tentunya bisnis yang kita tuju ini kita tidak akan memiliki atau mengetahui kira-kira apa sih yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kita akan asal melakukan kegiatan produksi, kita hanya asal-asalan melakukan kegiatan promosi tanpa tahu sebenarnya apa sih yang dibutuhkan oleh masyarakat saat ini. Maka dari itu, UMKM maupun perusahaan tentunya akan melakukan kegiatan riset pemasaran, karena riset pemasaran merupakan sebuah kegiatan yang cukup penting. Oke, langsung saja kita ke next question, pertanyaan kelima. Oke, pertanyaan kelima yakni terkait kepuasan pelanggan pada produk UMKM. Pertanyaannya,
Bagaimana mengukur kepuasan pelanggan pada produk UMKM yang dijual offline? Beri contohnya. Nah, cara kita untuk mengetahui apakah konsumen puas dengan apa yang kita berikan, salah satu yakni menggunakan metode keluhan dan saran. Metode ini merupakan metode yang sering sekali diterapkan dalam kegiatan offline. Seperti contoh, kita bisa memberikan kotak saran nanti yang akan diberikan atau diisi oleh setiap konsumen. Nah, di situ konsumen bisa memberikan keluhan, kira-kira bagaimana sistem pelayanan dari jasa atau tempat yang kita miliki. Seperti contoh, kita memiliki sebuah restoran makanan, restoran bebek goreng. Nah, di situ para konsumen bisa memberikan ulasan dan saran terkait produk yang kita miliki, seperti bagaimana pelayanannya, bagaimana rasanya, dan apa yang harus kita tingkatkan. Seperti kita harus memberikan sudut-sudut cuci tangan agar mempermudah para konsumen untuk mencuci tangan dengan baik. Kita harus membuat ventilasi udara yang cukup agar para konsumen juga merasa nyaman ketika ada di toko kita atau ada di restoran kita. Nah, cara-cara tersebut merupakan cara-cara yang sangat efektif. Jadi kita bisa bertanya secara langsung atau memberikan selembaran kertas yang nantinya dapat diisi oleh para konsumen. Yang kedua yakni menghubungi secara langsung para pelanggan. Biasanya selain kita melakukan pertanyaan secara langsung kepada pelanggan, kita juga bisa menghubungi via telepon. Seperti contoh, ketika kita sudah memiliki seorang langganan atau konsumen yang sering berlangganan dengan produk kita bisa menanyakan terkait hal tersebut. Apabila konsumen tersebut sudah jarang untuk membeli produk kita atau menggunakan jasa kita, tentunya kita bisa memfollow up. Halo Ibu Bapak, selamat pagi, bagaimana keadaannya? Saya mau sedikit tanya terkait produk yang kami berikan atau kami tawarkan. Kira-kira mengapa ya kok sudah akhir-akhir ini Bapak dan Ibu jarang sekali mengunjungi kami, padahal kami ada banyak-banyak promo loh. Itu juga merupakan salah satu hal yang bisa dilakukan agar kita mendapatkan atau mengetahui bagaimana sih kepuasan pelanggan pada produk UMKM secara offline. Oke, setelah ini kita akan lanjut ke pertanyaan ke-6. Pertanyaan yang ke-6 yakni membahas terkait STP. Pertanyaannya yakni, buatlah STP produk yang Anda rencanakan sebagai bisnis masa depan Anda dan jelaskan mengapa Anda memilih STP tersebut. Nah, dalam pertanyaan kali ini, Rifa akan membahas terlebih dahulu bisnis masa depan yang ingin Rifa impikan atau yang ingin Rifa realisasikan. Jadi, dalam waktu dekat ini Rifa berencana memiliki sebuah bisnis di mana bisnis tersebut merupakan bisnis jasa. Dinamakan sebagai Happy Insight. Nah, Happy Insight ini merupakan bisnis jasa di mana kita membantu orang-orang untuk sender atau memberikan pesan terhadap seseorang yang mereka sayang. Nah, STP yang Rifa pilih tentunya yakni yang pertama terkait segmentasi audiens. Segmentasi audiens merupakan kegiatan di mana kita membagi pasar-pasar menjadi bagian-bagian berdasarkan kebutuhan atau karakter serta perilaku dari konsumen. Nah, audiens kali ini Rifa memilih segmen demografi, yakni pengelompokan pasar berdasarkan umur, jenis kelamin, pendapatan, serta tempat tinggal. Mengapa Rifa memilih segmentasi demografi? Karena menurut pendapat Rifa, karena ini produk jasa dan produk ini merupakan produk layanan yang tentunya nanti Rifa tetap memerhatikan umur. Jadi seperti contoh, Happiness Insight ini merupakan sebuah gift box atau box yang berisi berbagai macam hal, ada snack, ada hampers dan lain-lain. Itu merupakan sebuah produk yang tentunya memikirkan umur berapa aja yang bisa menggunakan produk tersebut, lalu jenis kelamin seperti apa, dan tentunya mereka bertempat tinggal di mana. Setiap tempat tinggal juga pasti akan mempengaruhi dari isi atau produk yang Rifa miliki nantinya. Yang kedua yakni menentukan target. Target di sini merupakan sasaran. Siapa sih kira-kira yang Rifa tuju? Sasaran yang Rifa tuju yakni adalah para kalangan remaja, para kaum millennials. Nah, di sini Rifa memilih single segment concentration. Rifa lebih fokus pada satu segmen serta dapat memberikan pengetahuan meluas untuk memudah mencapai kesuksesan dalam
satu segmen tersebut. Mengapa Rifa hanya memilih single segmen? Karena menurut pendapat Rifa pribadi, ketika Rifa hanya berfokus pada satu segmen saja, Rifa dapat memberikan yang terbaik apa yang Rifa miliki untuk segmen tersebut. Jadi Rifa dapat menggali pengetahuan yang luas yang tentunya nanti akan Rifa berikan kepada target atau sasaran yang Rifa tuju. Dan yang terakhir yakni terkait positioning. Nah, positioning di sini merupakan cara memposisikan brand atau produk kita menunjukkan keunggulan dan perbedaan dari produk lain. Nah, position yang Rifa pilih di sini adalah merupakan market leader atau menguasai pasar, di mana produk ini dapat menunjukkan image positif kepada masyarakat yang selalu mengembangkan produk sebagai produk berhasil dan merupakan sebuah produk terdepan apabila dibandingkan dengan produk-produk lainnya. Mengapa hal demikian? Karena keinginan Rifa tentunya produk yang Rifa gunakan ini akan memiliki pasar yang luas, karena ketika kita memberikan sebuah layanan jasa berupa gift box, orang-orang akan terbantu bagaimana cara mereka menyatakan sebuah perasaan kepada orang yang dicintai, kepada sahabatnya, kepada keluarganya. Nah, hal tersebut tentunya sangat penting. Nah, Rifa ini merupakan menjadi produk leader atau menguasai pasar nantinya. Oke, next question atau pertanyaan terakhir yakni pertanyaan ke-7. Pertanyaan yang ke-7 yakni terkait brand equity. Bagaimana Anda membuat brand equity dari produk yang Anda jual di soal nomor 6 tadi. Nah, nomor 6 tadi Rifa sedikit membahas terkait bisnis Rifa yakni bisnis jasa Happiness Insight. Nah, bagaimana sih cara agar Rifa bisa memiliki brand equity dari produk yang Rifa miliki nanti? Yang pertama yakni tentunya membangun brand identity. Brand identity ini sangat penting karena brand identity ini dapat membantu kita untuk memasarkan atau memperkenalkan produk kita kepada customer. Brand identity yang Rifa miliki nanti yakni merupakan sebuah jasa untuk memberikan layanan mempermudah konsumen untuk menyampaikan perasaan atau mengirim perasaan kepada orang yang ingin mereka tuju. Nah, yang kedua yakni nilai dari brand yang Rifa miliki, yakni memberi kualitas produk dan citra. Kualitas produk dan citra ini tentunya sangat penting. Dalam Happiness Insight ini atau box gift ini, nantinya kita akan memilih produk-produk atau kualitas yang premium atau bisa dikatakan kualitas yang bagus. Nah, hal tersebut juga akan berdampak pada jasa yang Rifa miliki nanti. Selain itu, citra positif yang Rifa kembangkan, yakni dengan adanya atau dengan kita membeli produk Happiness Insight ini, kita dapat dengan mudah menunjukkan perasaan yang kita miliki untuk orang lain. Dan yang ketiga, yakni perspektif pelanggan yang positif, sentuhan langsung dengan brand memberi pelayanan. Nah, di sini Rifa ingin memberikan pelayanan secara good service. Nah, dalam good service tersebut tentunya selain kita memberikan pelayanan yang ramah, selain kita memberikan diskon secara langsung kepada pelanggan, di situ pelanggan akan merasa tersentuh. Selain itu juga dalam logo atau produk yang Rifa miliki memiliki quotes yang berarti untuk pelanggan tersendiri, Happiness Insight. Suatu kebahagiaan ada di dalam. Nah, hal tersebut juga merupakan salah satu perspektif pelanggan yang memiliki pemikiran positif pada produk yang Rifa miliki. Yang terakhir yakni bangun ikatan dengan pelanggan. Nah, bangun ikatan dengan pelanggan ini bisa dikatakan salah satu hal yang cukup rumit karena kita harus mengikuti apa sih keinginan dari customer, apa sih yang diinginkan oleh pelanggan kita. Hal tersebut ibarat kata kita harus bisa membuat para pelanggan ini nyaman dengan kita, dengan produk yang kita miliki. Nah, hal tersebut juga sangat diperhatikan ketika dalam sebuah brand equity. Mengapa demikian? Karena ketika kita dapat menjalin interaksi dengan pelanggan secara baik, pelanggan akan membeli ulang produk kita. Dia akan akhirnya percaya pada produk yang kita miliki. Jadi ketika dia mengingat, oh aku ingin menyampaikan perasaanku, dia langsung mengingat tentang, oh aku akan memberikan dia Happiness Insight box gift. Nah, hal itulah yang harus diperhatikan ketika kita ingin membuat brand equity. Oke, udah 7 pertanyaan yang Rifa jawab. Nah, di sini adalah sesi closing.
Ya, ini Riva mau ngucapin terima kasih karena teman-teman sudah menonton sampai akhir video kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata yang kurang berkenan di hati, dan mohon maaf juga apabila video ini berdurasi terlalu panjang, karena penjelasan yang Riva berikan merupakan penjelasan untuk menambah pengetahuan dari teman-teman semua. Dan tentunya saksikan terus video-video selanjutnya. Sekian dari Riva. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di next video.